Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adrian Syadarius, NIM 2650036 dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pertama tadi tentang microcontroller. Oke, kita langsung. Hal-hal mengenai microcontroller yaitu pada bagian pertama merupakan teknik fabrikasi, di mana teknik fabrikasi merupakan teknik yang biasa dilakukan untuk memproduksi hampir semua microcontroller terbaru dengan penggunaan CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, di mana di dalamnya microcontroller CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, kemudian memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Yang ketiga, chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. Dan yang terakhir, CMOS juga lebih tahan terhadap noise atau terhadap gangguan. Oke, next. Dari segi arsitektur, microcontroller dibagi menjadi dua, yaitu von Neumann arsitekturer, di mana von Neumann arsitektur ini memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, introduksi, dan data, dan juga program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Ketika controller mengamati suatu alamat yang di memori utama, hal pertama yang dilaksanakan adalah mengambil instruksi untuk melakukan dan juga mengambil data pendukung dan instruksi tersebut sehingga memperlambat operasi mikro. Nah, yang kedua dari segi arsitektur selain von Neumann arsitektur adalah Harvard arsitektur, di mana di dalamnya memiliki bus data dan instruksi yang terpisah serta memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Oke. Dari segi instruksi dibagi menjadi dua, yaitu CISC atau Complement Instruction Set Computer dan juga RISC atau Reduce Instruction Set Computer, di mana CISC atau Complement Instruction Set Computer ini memiliki lebih dari 80 instruksi, dan dengan adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi pengganti beberapa instruksi sederhana lainnya. Sedangkan RISC atau Reduce Instruction Set Computer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Adapun keuntungan dari RISC atau Reduce Instruction Set Computer adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Oke. Kemudian ada macam-macam memori. Ada EEPROM atau Electronical Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan jumlah data kecil, parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, macam-macam memori ada namanya memori flash. Memori ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. Nah, yang ketiga adalah baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan juga data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk membaca dan menulis suatu data. Kemudian ada file programming atau reprogramming. Menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan microcontroller tersebut untuk diprogram di tempat. Dan yang kemudian ada OTP atau One Time Programmable.
Microcontroller OTP adalah microcontroller yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Kemudian kita masuk pada input I/O atau input output. Input output ini ada beberapa bagian, yaitu UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, USART atau Universal Asynchronous Receiver Transmission. Kemudian ada SPI atau Serial Peripheral Interface dan SCI Central Communication Interface, serta 12C bus atau Integrated Circuit Bus, Analog to Digital Conversion atau AD, A to Digital Conversion. Ada kemudian yang namanya Digital to Analog Converters, dan ini komparator. Oke, kita bahas satu-satu. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter, sebuah port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Yang kedua, USART atau Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak dapat memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. Kemudian SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI Serial Communication Interface merupakan Enhanced UART atau Asynchronous Serial Port. Kemudian Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat, dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master, multi-slave, dan dengan deteksi tabrakan data. Kemudian ADC. Fungsi ADC merupakan besaran analog, biasanya tegangannya ke arah bilangan digital. DA atau Digital to Analog Converter. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog atau digital to analog. Kemudian komparator. Komparator ini bekerja seperti IC komparator biasa, tetapi sinyal input ataupun outputnya terpasang pada bus microcontroller. Lanjut, ada yang namanya interrupsi atau merupakan mode yang efisien bagi microcontroller untuk memproses peripheralnya. Microcontroller. Nah, microcontroller hanya bekerja memproses peripheral tersebut hanya pada saat terdapat data di peripheral tersebut. Lanjut, macam-macam interupsi. Ada mass kabel interrupts. Dengan mass kabel interrupt, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan mass kabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat microcontroller sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Yang kedua, ada yang namanya vectored interrupts. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Nah, kemudian ada macam-macam microcontroller populer, di mana ada 851 Intel, 6805 Motorola, yang ketiga PIC atau microchip, yang ke-8 ada Z8. Kita lanjut di bahasa pemrograman bagi microcontroller. Nah, dalam microcontroller dia menggunakan juga bahasa pemrograman,
yaitu bahasa mesin dan bahasa assembler. Bahasa mesin adalah suatu bahasa yang dimengerti oleh microcontroller. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Sedangkan bahasa assembler atau assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrogram dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan juga cepat. Next, ada namanya compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh microcontroller itu sendiri. Salah satu contoh compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah bahasa C atau penerjemah C. Oke. Kemudian ada namanya alat bantu pengembangan, di mana ada yang berupa simulator, debugger resident, emulator. Kita bahas satu persatu. Simulator. Fungsi dari simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja microcontroller pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Kemudian ada yang namanya debugger resident. Debugger resident menjalankan program di microcontroller itu sendiri. Pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induk atau PC. Dan yang terakhir adalah emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai microcontroller dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Oke. Kemudian keluarga-keluarga atau macam-macam dari microcontroller. Yang pertama microcontroller 8051 merupakan keluarga dari MSC51. Kemudian ada microcontroller ini fasilitasnya yang didapat 2 timer atau sound counter, 4 port input output, 5 serial intro control login. Kemudian bagian dari register utama, akumulator, register R dan juga register B. Kemudian DPTR, PC dan SP, PC, atau program counter, SP atau stack pointer, dia mampu menyimpan 8 bit data. Kemudian mode penyelamatan, image addressing. Mode penyelamatan sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori itu sendiri. Direct addressing. Dalam mode pengamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Kemudian indirect addressing. Mode pengamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengamati suatu harga. Kemudian timer, 3 fungsi umum timer yaitu 1 menghitung waktu antara dua kejadian, kedua menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan ketiga membangkitkan baud rate untuk port serial. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.